Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat bertemu dengan kami. Saya Pendeta Minaria Purba. Saya Pendeta Manimpan Hutasoy. Konten kita saat ini adalah kekristenan bersifat sosial, diambil dari teks Matius 5 ayat 13 sampai 15 tentang garam dan terang dunia. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah yang melampaui akal dan pemikiran, itulah memelihara hati dan pemikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saat ini kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pendeta Manimpan Hutasoy, STH MTH. Silakan. Shalom para YouTuber. Pada saat ini kita mencoba merenungkan salah satu khotbah John Wesley berdasarkan khotbah Yesus di Bukit. Dan khotbah ini menjadi salah satu sumber teologi metodis, termasuk diantaranya dari 44 khotbah standar. Di sini kita melihat tema ini dari terang Alkitab tadi, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, bagaimana kekristenan menjadi terang dan garam dunia. John Wesley di dalam khotbahnya mengatakan bahwa Christianity knows holiness but social, dan Christianity knows religion but social. Terjemahannya, kekristenan tidak mengenal kekudusan kecuali kekudusan sosial, dan tidak mengenal agama kecuali yang bersifat sosial. Jadi kekristenan pada dasarnya adalah suatu agama yang bersifat sosial. Hal ini bisa kita lihat dari fungsi garam dan terang. Garam itu kalau terpisah dari makanan, dia tidak berdampak apa-apa. Dia harus menyatu dengan objek yang lain. Dengan demikian juga kekristenan harus menyatu dengan sesamanya. Mencoba kekristenan menjadi terpisah, itu hanya menghancurkan kekristenan sendiri. Dalam hal ini, kekristenan harus bersama dengan orang lain. Gereja harus bersama orang lain. Orang Kristen harus bersama dengan orang lain, hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan sudah tentu dalam hal ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan rasa. Seperti garam, dia mendatangkan kebaikan-kebaikan dan juga mencegah kebusukan-kebusukan. Di dalam metodis, ada etika metodis bahwa orang-orang metodis dinasihatkan untuk tidak berbuat jahat, doing no harm. Itu salah satu fungsi daripada garam, mencegah kebusukan. Dan juga disarankan untuk berbuat baik, doing good. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa orang-orang metodis sebagai tanda kasihnya kepada Allah, sebagai tanda dia sudah mendapat berkat dari Allah, dia juga harus menyalurkan berkat itu kepada sesamanya. Hubungan vertikal kepada Allah harus diaplikasikan dalam hubungan horizontal dengan sesama. Orang-orang metodis adalah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang hidup dengan sesamanya di dalam damai dan kerendahan hati. Di sini kita lihat bahwa sejak awal orang-orang metodis adalah orang-orang yang berada di garis depan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan juga hidup damai dan rukun dengan sesamanya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan di dalam konferensi tahunan bahwa hidup orang-orang metodis adalah hidup dalam kebersamaan, hidup dalam persekutuan sebagai means grace, sarana anugerah, saling membangun, saling mendukung. Di mana konferensi tahunan disebut juga dengan percakapan Kristen, percakapan yang membangun, memikirkan hal-hal yang membangun, menciptakan damai sebagai orang-orang yang merancang damai, membawa damai, peacemaker, dan bukan sebaliknya sebagai troublemaker. Orang-orang metodis terkenal orang-orang yang hidup dalam persaudaraan, brotherhood,
Demikian juga fungsi daripada terang. Terang itu harus berada di tengah-tengah kegelapan. Terang yang terpisah dari kegelapan tidak berfungsi apa-apa. Jadi gereja harus berada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Pak Pendeta. Shalom Bu Pendeta. Terima kasih khotbahnya menginspirasi masyarakat. Saya sedang bertanya kepada Bapak Pendeta. Pertanyaan saya, karena konten kita kekristenan bersifat sosial dari nas firman Tuhan Matius 5 ayat 13 sampai 15 tentang garam dan terang dunia yang memberikan rasa dan memberikan terang yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana kekristenan itu berdampak positif yang memberikan rasa di masa pandemik ini? Mungkin Pak Pendeta ada mau sampaikan kepada masyarakat atau jemaat. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Itu tadi kekristenan bersifat sosial. Dalam hal ini khususnya orang-orang Metodis kental dengan warisan tindakan sosialnya. Pada saat ini di tengah-tengah kesulitan-kesulitan warga gereja dan juga termasuk masyarakat, gereja terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pada kontak ini diterima kembali beberapa orang pendeta kita sebagai bentuk rekonsiliasi menerima mereka tanpa bersyarat. Apa pendapat Pak Pendeta? Silakan. Terima kasih Bu Pendeta. Ini diterangi tadi dengan tema kekristenan adalah bersifat sosial. Dalam hal ini konkret dalam bagaimana kita menciptakan rasa kebersamaan, persaudaraan, rekonsiliasi dengan sesama. Inilah panggilan gereja. Dan ini kita lihat bagaimana Allah yang siap sedia, proaktif menerima orang-orang yang mau datang kepadanya. Menjemput tadi ya. Menjemput, bagaimana tadi itu. Jadi kita sangat gembira dengan pemikiran ini dan sangat gembira dengan respon daripada konferensi peserta konferensi tahunan. Sebenarnya inilah panggilan gereja khususnya Metodis. Itu tadi bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Amin. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya itu tidak benar-benar orang yang mengasihi Tuhan. Iya. Jadi kita terpanggil sebagaimana Tuhan bisa merangkul kita di tengah-tengah mungkin hal-hal yang tidak Dia kehendaki, tapi Dia merangkul kita. Demikian juga kita harus merangkul, saling mendoakan supaya apa yang kita inginkan itu Tuhan bekerja supaya berada dalam kebersamaan bahkan dalam keteraturan. Bahkan dikatakan tadi dalam episkopal ada diskursus bahwa memang disiplin ini tangan kiri, Alkitab tangan kanan. Bahkan dikatakan melebihi dari situ Alkitab mengatasi disiplin. Jadi dalam hal ini kita sebenarnya tidak lagi berfokus kepada aturan-aturan bahkan mengesampingkan Alkitab, tetapi kita harus melihat Alkitab. Jadi jangan kita melayani aturan-aturan disiplin, tapi disiplinlah aturan-aturan yang melayani kita, tentu diterangi oleh nas Alkitab. Itu Metodis. Bahwa dalam Metodis sebenarnya kalau kita lihat etika praktis kehidupan itu menjadi dasar keanggotaan Metodis dibandingkan dengan tes doktrin iman. Kasih itu nyata konkret di tengah-tengah Metodis, dan orang-orang Metodis adalah orang-orang yang terkenal dengan kasih. Itu yang dikatakan dengan etika Metodis, doing good, lakukan hal yang baik. Iya. Berarti dengan demikian kita katakan welcome kepada sahabat kita pendeta yang diterima kembali pada hari ini ya Pak Pendeta. Itu sangat Metodisme, sangat Metodis. Iya, dengan tema kontak kita ini hidup bersama di dalam keteraturan ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta yang telah memberikan khotbah renungan singkat untuk memberkati umat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang memberkati kami. Bapa, biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua, dan biarlah melalui konten kami ini juga nama Tuhan Allah dimuliakan. Bapa, dengar doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya, Tok.